Hai, peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah. Hanya di judul Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Saudara, saya akhirnya akan membawakan topik ini juga ya. Walaupun saya sebenarnya sudah tidak mau membawakan lagi, tetapi ada hal yang penting yang mau saya sampaikan di sini ya. Ada dua hal. Yang pertama untuk Bapak Saifuddin Ibrahim, secara pribadi saya ya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak, dan yang kedua kepada kaum penyembah batu meki hitam ya. Oke, saya langsung saja yang pertama untuk Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya memang tidak terlalu mengikuti apa yang Bapak sampaikan, tetapi tentang postingan Bapak di Facebook, karena memang kita berteman di Facebook, itu saya ikuti, saya baca, bahkan pada saat Bapak live juga beberapa video saya ikuti, terutama di dalam hal ini ya, kasus ini yang selalu digiring dan menjadi makanan para penyembah batu meki hitam. Nah, tentang permasalahan Bapak Saifuddin dengan Ibu Sarah Ayub ya. Jujur di sini saya tidak ingin mencampuri ketika saya membahas ini terus terang bukan karena saya ingin mencampuri ya, karena itu bukan ranah saya dan bukan tipe saya mencampuri rumah tangga orang, tetapi sebagai hamba Tuhan ya, kita sama-sama hamba Tuhan, saya mau sampaikan pesan Tuhan ini kepada Bapak Saifuddin Ibrahim, sama seperti yang saya sampaikan juga di komen yang saya tinggalkan baik di Facebook Bapak juga di YouTube Bapak ya, dalam video Bapak itu juga tetap akan saya sampaikan. Yang pertama ya, pesan Tuhan untuk Bapak Saifuddin Ibrahim supaya Bapak belajar dari Paulus ya. Begitu juga saya pun belajar dari Paulus tentang apa? Tentang hal bagaimana Paulus berkata ya, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang bukan berasal dari Kristus, itu kuanggap sampah. Oke Pak Saifuddin, itu kuanggap sampah. Jadi kalau dikatakan segala yang, apapun yang di luar daripada Kristus, itu artinya mau itu keluarga, mau itu istri sendiri, mau itu suami sendiri, bahkan mau anak sendiri. Sekalipun itu anak dan istri dan suami sendiri, orang tua sendiri, kalau itu bukan berasal dari Tuhan, bukan datang dari Tuhan, artinya bukan pengikut Kristus, bukan jemaat Kristus, tetapi jemaat setan, jemaat iblis, anggaplah dia sampah. Anggap dia sampah. Paham ya Pak Saifuddin Ibrahim? Saya harap dan saya percaya Bapak sangat paham tentang ayat ini. Ya, itu pesan Tuhan kepada Bapak yang pertama. Nah, kalau Bapak bisa sampai di level itu, maka yang kedua pesan Tuhan untuk Bapak adalah supaya Bapak itu tetap menyala-nyala dalam Kristus. Tidak peduli apapun yang merintangi. Karena kalau Bapak mengaku diri sebagai hamba Tuhan, seharusnya Bapak juga sudah tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam Alkitab, bahwa ya, jangan mencintai siapapun lebih daripada Tuhan. Ketika dikatakan lebih daripada Tuhan, siapapun, itu berarti jangan mencintai suamimu lebih daripada Tuhan. Jangan mencintai istrimu lebih daripada Tuhan. Jangan mencintai anakmu lebih daripada Tuhan. Jangan mencintai orang tuamu lebih daripada Tuhan. Bahkan jangan mencintai dirimu sendiri lebih daripada Tuhan. Mencintai diri sendiri saja lebih daripada Tuhan, itu tidak boleh. Itu sama dengan berhala. Apalagi mencintai istri, suami, anak, orang tua lebih daripada Tuhan.
Tuhan akan ambil itu. Jadi tidak heran jika bapak dan keluarga dipisahkan dari orang-orang ini. Karena di mata Tuhan, mereka yang bukan daripada Tuhan memang tidak layak ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah menjadi kecewa kepada Tuhan, jangan pernah kecewa terhadap keadaan apapun, tetapi maju terus di dalam Tuhan, jaga hati, jaga kehidupan, ya, tetap punya hati yang tulus, yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Dan yang namanya melayani Tuhan artinya kita harus mengejar, mencari yang namanya perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Ini dua hal pesan Tuhan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan pesan saya, juga pesan Tuhan kepada kita semua jemaat Tuhan dan juga para penyembah setan, para penyembah batu meki hitam. Ada firman Tuhan menuliskan di dalam Alkitab, Matius 10 ayat 16, kita baca dari 16 saja. Ya, ini juga bisa menjadi perhatian untuk Bapak Saifuddin Ibrahim, ya Pak, tentang ayat ini sampai ayat selanjutnya. Ya, kita akan baca sama-sama. Jadi saya mau memperjelas kepada kaum penyembah setan, kaum penyembah batu meki hitam, tentang mereka yang selalu memfitnah dan menghujat tentang ayat Alkitab kita yang mengatakan Tuhan datang membawa pedang. Itu berarti Tuhan itu bukan pembawa damai katanya ya. Kalian pakai otak kalian ya. Penyembah batu meki hitam yang otaknya terbalik, para penyembah setan ya, yang murtad daripada Tuhan, yang tadinya menyembah Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan, sang penguasa yaitu Yesus Kristus. Kemudian dia meninggalkan Yesus, kemudian dia mengikuti ajaran-ajaran setan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan Yesus membawa pedang, itu artinya Yesus membawa pemisahan antara orang di dalam Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan itu dimulai dari keluarga. Ayatnya ada hubungannya dengan ayat ini. Saya jelaskan. Matius 10 ayat 16 sampai seterusnya. Dan ini tidak butuh tafsiran. Ini sangat jelas Tuhan katakan. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti serpents. Serpents itu bicara soal ular tua, bicara soal naga. Itu artinya iblis ya. Hendaklah kamu cerdik seperti iblis. Di sini dikatakan cerdik. Ini artinya bukan licik ya. Dia cerdik artinya cerdas. Karena yang namanya naga atau ular beludak, ular saudara ya, itu sebelum menangkap sesuatu atau menyerang sesuatu atau memakan sesuatu yang adalah mangsanya, dia memperhatikannya dulu, mengamatinya, tidak gegabah. Itulah artinya cerdik seperti naga. Artinya kau tidak gegabah, tidak ceroboh, karena kau diletakkan Tuhan, ditempatkan Tuhan, diutuskan Tuhan di tengah-tengah serigala. Kita diumpamakan sebagai domba. Jadi kalau domba tidak mengamati dulu sebelum bertindak, tidak hati-hati, dan dia ceroboh, dia akan habis saudara dimakan serigala. Makanya itulah artinya perumpamaan ini. Dan tulus seperti merpati. Merpati itu lambang daripada Roh Kudus, lambang daripada Tuhan Yesus sendiri. Artinya dia tulus, dan tulus tidak ada neko-neko dan tetap setia. Paham? Nah, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Beware of men. Semua orang. Jadi bukan cuma bicara kepada orang lain di rumahmu, tetapi ini juga orang di dalam rumahmu. Ini bicara soal semua orang, bukan cuma bicara tentang orang di luar rumahmu. Ini termasuk juga bicara soal semua orang
termasuk orang di rumahmu, termasuk terhadap istrimu sendiri, terhadap suamimu sendiri, terhadap anakmu sendiri, terhadap orang tuamu sendiri. Ini bicara juga terhadap orang-orang di dalam gereja yang satu komunitas denganmu, yang dikatakan orang percaya, orang-orang Kristen. Ini bukan cuma bicara soal orang di luar Kristen, para penyembah setan, penyembah batu meki hitam, bukan. Ini waspada terhadap semua orang. Jadi tidak heran kalau ada konten ini. Anakmu sendiri menghancurkanmu. Dan saya tidak heran karena mereka pun para penyembah batu meki hitam yang sama. Tetapi waspada terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Inilah yang sedang dilakukan oleh anak-anakmu, Pak Saifuddin Ibrahim. Firman Tuhan kita, perkataan Yesus kita luar biasa. Kitab kita tidak sama dengan kitab penyembah batu meki hitam yang hanya karangan manusia, yang hanya dapat wahyunya setelah kerasukan setan dulu. Bukan. Ayat kita, Tuhan sendiri yang berbicara. Makanya semua digenapi. Yang terjadi padamu, Pak Saifuddin, itu penggenapan dan sudah digenapi, sudah Tuhan katakan lebih dulu di dalam Alkitab berabad-abad tahun yang lalu. Ini yang dilakukan. Kau diserahkan kepada majelis agama. Pemuka agama itu bicara soal majelis agama. Mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Apa Tuhan katakan lagi? Dan karena aku, artinya karena aku Yesus, karena imanmu kepada aku Yesus, kata Tuhan di sini dalam Matius, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Karena imanmu kepada Kristus, Pak Saifuddin, karena iman kita kepada Kristus, hello saudara-saudara, kita akan digiring ke muka-muka penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang disaksikannya? Ini loh. Ini mereka kena ajab. Mereka kena hukuman Tuhan. Bukankah itu yang mereka sedang lakukan dan selalu mereka lakukan? Firman Tuhan luar biasa ya. Ya dan amin. Terbukti. Digenapi. Tapi ini pesan Tuhan yang sangat indah untuk kita semua. Apabila mereka menyerahkan kamu, ya Pak Saifuddin juga, jangan khawatir tentang bagaimana yang akan harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Tuhan kasih hikmahnya tentang bagaimana kita menjawab mereka. Karena bukan kita yang berkata-kata, saudara. Bukan kita, Pak Saifuddin. Tetapi roh Bapak kita. Roh Bapak kita. Yaitu Yesus itu sendiri. Yang adalah Immanuel. Yang kita kenal dengan Roh Kudus. Dia sendiri. Yesus. Yang adalah roh itu. Yang akan berkata di dalam kita. Tuhan juga sudah jelaskan di sini. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Lihat. Anak-anak bukan cuma memberontak. Bukan cuma menjadi Judas Iskariot. Bukan hanya menjadi pengkhianat bagi bapaknya. Ini yang dilakukan oleh anak-anakmu, Pak Saifuddin. Mereka juga akan membunuh mereka. Mereka juga akan membunuhmu. Dan mereka di sini mungkin belum membunuh secara fisik, tapi nanti akan membunuh secara fisik. Tapi sudah diawali dengan pembunuhan karakter. Kau lihat betapa firman Tuhan kita luar biasa. Perkataan Yesus itu ya dan amin. Sebelum itu terjadi pada kita, Yesus sudah lebih dulu mengatakannya pada kita. Jadi Yesus katakan jangan khawatir. Bahkan Yesus bilang dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lihat ini Pak. Kamu akan dibenci semua orang. Termasuk kau akan dibenci suamimu. Kau akan dibenci istrimu. Kau akan dibenci anakmu. Kau akan dibenci orang tuamu yang tidak sejalan denganmu. Yang tidak seiman denganmu. Yang tidak satu roh denganmu.
Kau akan dibenci oleh semua orang karena Yesus, karena iman kita kepada Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tuhan mau kita setia. Tuhan mau Pak Saifuddin tetap setia. Tetap melayani Tuhan. Tetap jaga hati. Tetap kerjakan keselamatanmu sampai pada kesudahannya. Dan Tuhan juga jelaskan di sini. Apabila mereka, mau suamimu, mau anakmu, mau istrimu, menganiaya kamu ke dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Yang kau lakukan itu Pak Ibrahim sudah benar. Itu bukan karena kau yang ingin di Amerika, tapi karena memang Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan kirim kau langsung ke Amerika. Saya berdoa, saya tidak sama dengan orang lain. Mau orang lain mau pendeta apapun mengata-ngatainmu, saya tetap konsisten. Bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Dan ini pesan Tuhan buat Bapak Saifuddin. Jangan dengarkan apa kata manusia. Dengarkan apa kata Tuhan. Jangan pedulikan apa kata manusia. Pedulikan apa kata Tuhan. Saya tahu ada rasa sedih. Saya tahu ada rasa terluka di dalam hatimu. Karena yang namanya keluarga, tidak mungkin ikatan itu, rasa dari ikatan itu tidak mungkin hilang, tidak. Tetapi ketika kau mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, kau akan sampai di level Paulus berkata, segala yang bukan dari Tuhan, ku anggap sampah. Saya berdoa kau sampai di titik level itu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ini bicara tentang kita dan Tuhan. Kalau Tuhan saja disiksa, dibunuh, tidak mungkin kita enak-enak saja. Jadi kita nggak mungkin lebih daripada guru kita. Kita nggak mungkin lebih daripada majikan kita, Tuhan kita. Tidak mungkin. Minimal sama. Dan biasanya lebih parah. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia sama menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Kalau Tuhan Yesus saja disebut setan oleh mereka para penyembah setan, ya, apalagilah kita. Jika Yesus saja dianggap penyesat, ya, apalah lagi kita. Yesus sudah mengalaminya lebih dulu daripada kita. Jadi kenapa kita khawatir? Yesus saja mengalaminya, terus kenapa dengan kita? Tetap semangat, pesan Tuhan bagi Pak Saifuddin. Ya. Jadi jangan takut. Kamu jangan takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu apapun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Waktu akan menjawab segalanya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saya mengalaminya, dan ini yang saya sharingkan kepada Pak Saifuddin Ibrahim dan kepada setiap kita yang mendengarkan pada saat ini. Apa yang kukatakan, kata Yesus kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan telingamu, apa yang kusampaikan kepadamu secara pelan, berbisik, beritakan itu dari atas atap rumah. Pesan Tuhan padamu Pak Saifuddin, jangan pernah berhenti mengerjakan apa yang sudah kau kerjakan selama ini. Pemberitaan Injil, menghancurkan segala ideologi dari setan. Lakukan terus, lantang, semakin lantang, semakin lantang. Saya berdoa penyertaan Tuhan nyata atasmu. Nikmati Saifuddin, nikmati prosesnya. Ya, nikmati prosesnya. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang saya pegang terus sampai hari ini, bahkan selamanya pelayanan saya, Pak Saifuddin, dan ingin saya bagikan juga kepada Anda dan kepada setiap saudara yang menonton ini. Hidup kita bukan hidup kita lagi jika kita memahami tentang hal itu. Apalagi kita setelah dipanggil Tuhan menjadi hambanya, menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hidup kita bukan kita lagi, bukan tentang kita. Jadi kalaupun misalnya kita akan dibunuh oleh mereka, kenapa kita takut? Toh kita sudah tahu jaminan kekal kita, yaitu di sorga.
Itu sudah pasti. Hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus dan Injil adalah keuntungan. Saya bilang kerjakan apa yang sudah Bapak kerjakan selama ini. Dan semakin lantang, semakin kuat, semakin semangat. Mau apapun yang menjadi masalah, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi isi hatimu, yang diinginkan oleh hatimu. Orang yang tidak layak di mata Tuhan, kenapa harus layak di mata kita? Orang yang dianggap sampah oleh Tuhan, kenapa harus kita anggap berlian? Apa yang bukan dari Tuhan, anggap saja sampah. Lihat Ayub, semua diambil daripadanya. Apakah Bapak tidak percaya kuasa Tuhan juga bisa melakukan itu kepada Bapak? Semua yang sudah hilang, Tuhan sanggup menggantikannya lebih daripada itu. Kita itu adalah hamba Tuhan, berharga di mata Tuhan. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Masakan kita yang berharga bagi biji matanya tidak Tuhan pelihara? Ingat pesan Tuhan, Pak. Ingat perkataan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus. Karena dia terlebih berharga dari siapapun. Yang tidak berharga bagi kita, yang tidak berharga dalam hidup kita. Campakkan, buang. Hempaskan. Mereka hanya sampah yang tidak perlu dikutip lagi. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi, ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Tidak ada yang dapat terjadi tanpa izin Tuhan. Jika mereka orang-orang yang tidak layak dan tidak berharga dan sampah-sampah itu dipisahkan Tuhan dari dirimu, itu bukan secara kebetulan. Itu karena maunya Tuhan. Karena yang namanya terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Bapak sendiri yang sudah mengetahui apakah Bapak benar atau salah saat Bapak menikahi orang yang sebenarnya tidak layak buat Anda. Bapak mungkin selama ini sudah Tuhan tegur. Tetapi memang harus Tuhan ambil jalan ekstrim. Ingat ayat firman Tuhan, Tuhan katakan iblis merancangkan kejahatan, merancangkan kecelakaan. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi rancangan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut rencananya. Iblis merancangkan kecelakaan, merancangkan aib, mempermalukan Bapak dengan kejadian rumah tangga Bapak. Tapi Tuhan mengubah itu menjadi rencana kebaikan. Saat ini Bapak mungkin belum bisa melihatnya. Tapi saya berdoa Bapak melihat jalan Tuhan. Dan Bapak akan bersyukur nantinya. Tetap katakan Yesus kau teramat baik bagiku. Bapak akan bersyukur tentang apa yang terjadi hari ini. Saya yakin itu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan. Yang mau saya sampaikan. Ini pesan Tuhan buat Bapak Saifuddin. Bukan perkataan saya tapi perkataan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menaruhkan itu di hati Bapak. Dan Bapak bisa melihatnya. Dan berdoa supaya Tuhan menguatkan langkah Bapak dan apa yang Bapak kerjakan. Segala berkat dari segala penjuru Tuhan limpahkan atas Bapak. Dan percaya ketika Tuhan panggil dirimu, Tuhan pilih engkau dan engkau meresponi, Tuhan yang pelihara hidupmu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara, ini saja yang mau saya sampaikan. Saya berdoa Pak Saifuddin juga bisa menonton video ini. Saya buat singkat sekali ya. Sampai ketemu di live streaming saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh iya, sebelum saya tutup. Di sini sangat luar biasa sekali perkataan ini. Nah, ini Pak Syed Ibrahim, Anda orang Islam dan sekarang masuk Kristen menjadi pendeta, tapi persoalan Anda ini ya masalahnya bukan Islam. Nah, beliau ini dari Kristen masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik tanpa perlu membujukkan diri. Barakallahu fiik. Dia katakan si Dance ini dari pendeta menjadi Muslim yang baik, pindah Islam menjadi Muslim yang baik. Dan Pak Saifuddin itu
dari muslim menjadi pendeta dan kemudian menghujat Islam. Pertanyaannya, sejak kapan Islam itu adalah ajaran yang baik dan sejak kapan muslim itu adalah umat yang baik? Oke, dan tentang bagaimana anakmu menjatuhkanmu di sini, saya tidak heran karena mereka memiliki spirit yang sama. Oke, ini saja. Tuhan Yesus memberkati.